Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jojo dalam Islami Talk. Kita masih bersama Habib Hussein. Habib, ini pemuda tersesat lagi tersesat nih Habib. Ada fenomena baru, metaverse, zakat elektronik atau sodako elektronik, terus ibadah secara virtual gitu Habib. Nah itu kan fenomena-fenomena baru yang sebelumnya nggak ada nih di dunia ini gitu. Menurut Habib gimana Habib? Saya pernah ditanya kan, Bib, haji lewat metaverse tuh boleh nggak? Ya saya boleh aja, asalkan kamu mau nanti surganya di metaverse juga gitu. Begitu kamu buka VR-nya ternyata kamu di neraka gitu kan. Cuman di VR aja kamu surga kan jadi. Artinya Islam sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu relevan untuk setiap zaman dan setiap tempat. Tapi ada beberapa hal yang sifatnya substansi yang tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diubah-ubah. Seperti contohnya haji tadi. Haji itu sudah ditentukan waktunya dan juga sudah ditentukan tempatnya. Bahkan kalau kita wukuf di Arafah pakai drone aja, itu menurut para ulama tidak sah. Misalnya pakai helikopter kita wukuf di Arafah tuh gak nginjek tanah Arafah, itu aja tidak dihukumi sah oleh para ulama, apalagi di metaverse. Nah, pada aspek-aspek yang tidak bisa diganggu gugat, maka ya kita berdamai dengan hal itu. Tapi pada aspek-aspek yang dia bisa untuk diijtihadi agar bisa relevan dengan semua zaman dan semua tempat, maka itu penting. Nah, karena itu penting bagi kita untuk kemudian menyambut berbagai era baru itu. Salah satunya kemarin digital age, era digital. Sekarang masuk ke metaverse, era baru ini. Maka tugas para ulama dan tugas kita untuk kemudian mencari titik temu dengan tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan yang baru tersebut. Sehingga kemudian Islam bisa terus relevan, karena Islam kan rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua tempat dan semua waktu. Maka harus mencari titik temunya. Dan untuk konteks Indonesia menurut saya itu gak akan ada masalah yang berarti. Malah bisa jadi ini menjadi salah satu starting point untuk Indonesia menjadi salah satu kiblat Muslim dunia. Karena gini, Indonesia itu punya NU dan Muhammadiyah. NU itu yang bagian ngurusi sholihun likulli makan dengan Islam nusantaranya. Jadi NU tuh biar yang ngurusin bagaimana nilai-nilai Islam sesuai dengan nilai-nilai kenusantaraan atau keindonesiaan. Dalam aspek kezamanan ada Muhammadiyah yang ngurusi dengan Islam berkemajuannya. Jadi kalau ibarat kata Islam itu adalah burung Garuda, maka NU dan Muhammadiyah itu ibarat dua sayapnya bagi saya, yang akan membuat Islam sholihun likulli zaman wal makan, relevan dengan semua tempat dan semua waktu, termasuk dalam hal ini metaverse. Apalagi metaverse ini kan pertama kita belum tahu wujudnya, sehingga kecenderungan sebagian besar ulama melihat fenomena yang terkait dengan metaverse ini masih antipati. Misalnya kriptonya diharamkan, semuanya kan masih antipati karena mungkin belum tahu nih arahnya kemana. Karena nggak tahu nih kita investasi jelas nggak, mata uang jelas nggak, karena kan Islam itu intinya dalam hal muamalah adalah kejelasan, agar tidak ada salah satu yang dirugikan, makanya poinnya di akad. Nah, tapi seiring waktu, jika memang metaverse itu adalah sesuatu yang positif, saya rasa Islam akan mendukung terhadap itu. Apalagi gini, dalam filsafat itu kan ada pengetahuan yang sifatnya rasionalistik, ada pengetahuan yang sifatnya suprarasional atau yang sifatnya intuitif. Nah, di tengah-tengah itu sebenarnya ada pengetahuan yang sifatnya imajinatif
atau barzakhi. Menurut beberapa sarjana filsafat, itu pengetahuan yang sifatnya imajinatif itu disebut rasio yang terintuisikan atau intuisi yang bersifat rasional. Dia alam di tengah-tengah itu. Jadi bagaimana imajinasi orang itu bermain. Dan saya rasa metaverse itu membantu kita untuk bisa mengimajinasikan segala sesuatu. Sudah melampaui rasionalitas tapi belum sampai ke intuisi. Jadi orang yang belum bisa jadi sufi tapi sudah capek dengan filsafat, kayaknya dia harus pakai VR gitu, masuk ke dunia metaverse, masuk ke dunia imajinasi gitu. Jadi dan nanti akan muncul tuh banyak hal. Salah satunya mungkin ya, kayaknya VR itu bisa nanti bikin set yang ala neraka gitu, sehingga orang kalau lagi maksiat-maksiatnya pakai VR seolah-olah di neraka, kayaknya itu akan bikin dia terbantu untuk bertobat gitu. Karena kan manusia sekarang itu sangat visual. Kita itu kan sangat visual. Kita bahkan, saya tuh dulu gak bisa membayangkan beli baju, beli sepatu, beli celana secara online tuh gak bisa membayangkan. Harus dipegang itu bagi saya sepatu. Baju itu bahkan bukan hanya dipegang, dicoba. Bahkan dulu, tentu ini bukan untuk ditiru, kaos itu kan gak boleh dicoba ya. Tapi orang kampung seperti saya kan gak mungkin beli kaos gak dicoba, enak aja. Jadi diam-diam saya coba gitu kaos itu. Nah, dulu kita sangat tidak visual, tapi sekarang kan saya beli pakaian saya ini dari ujung atas ke ujung bawah online ya. Kita itu sangat visual sekarang. Nah, mungkin memang agama memang harus juga hadir dalam dakwah-dakwah yang sifatnya visual agar kemudian bisa efektif sebagai dakwah. Saya tuh pernah mencoba mencari jawaban gitu, gimana sih jawaban Islam terhadap kehadirannya metaverse itu. Tapi jawabannya tuh sangat bikin malah ke-trigger, kok kayak gini sih gitu, kecewa ya, aku kecewa gitu. Ada salah satu ustadz bilang gini, dia cukup terkenal, kita jangan fokuslah ke metaverse-nya katanya. Kita fokus aja keseharian kita sehari-hari. Itu kan malah bikin aku ya sebagai aku pribadi nih, belum tentu orang lain juga. Aku kok kayak gini ya, kok nggak kita nggak berusaha untuk menjawab perkembangan zaman, kok malah kita ditarik untuk primitif jatuhnya. Gitu. Bahkan seharusnya kan kita boleh gitu, nggak aware terhadap metaverse atau nggak suka kepada metaverse, tapi pikirannya bukan kemudian ya udah kita tetap dengan dunia kita yang dulu. Tidak, tapi justru kita bergerak lebih maju dari metaverse. Umat Islam itu problemnya, mereka itu jadi konsumen selalu. Kita itu selalu menjadi konsumen. Baju, celana, sepatu, sendal lebaran kita itu kan bukan produk kita sendiri. Made in China. Iya, made in China, made in Eropa, made in ini dan itu gitu. Bahkan saya tuh kadang beli kurma itu made in China. Ini kurma kok bisa made in China? Apa ditanam di Guangzhou atau gimana gitu. Tapi kan kita ini sering dan selalu jadi umat konsumen, tidak pernah menjadi produsen. Makanya kemudian misalnya TikTok, ada efek negatifnya, ada. Banyak. Tapi kita nggak bisa mengharamkan. Yang bisa kita lakukan adalah memitigasi efek negatifnya dan memasukkan nilai-nilai positifnya. Karena nyatanya itulah zaman. Nah, kalau mau yang clear nggak ada efek negatifnya, ayo umat Islam bikin algoritma yang Islami, yang kemudian itu ditelurkan menjadi media sosial. Bukan malah anti kepada zaman, tapi tidak menjemput zaman dengan nilai-nilai Islami. Makanya kadang saya mengkritik prinsip kembali kepada Quran dan Sunnah itu. Pertama karena dari dulu kita memang sudah di Quran dan Sunnah, nggak perlu kembali lagi. Yang kedua, seharusnya berangkat dari Quran dan Sunnah prinsipnya. Jadi dari Quran dan Sunnah kita berangkat menjemput zaman kita secara Qurani dan secara Sunnah. Gitu. Jadi
metaverse itu ya seharusnya kita proporsional gitu. Kalau memang ada kebaikan di dalamnya, kenapa enggak? Hudil hikmah walau min duburi kalbi, kata orang Arab kan. Hikmah itu ambil walau dari pantatnya anjing. Karena ia, kata Nabi, adalah harta karunnya umat Islam gitu. Ya kita akuilah bahwa kita harus belajar kepada mereka dalam hal-hal seperti ini kan. Iya, justru lebih rendah hati menerima ya Bib ya. Iya, menerima, belajar. Gini Bib, permasalahan di metaverse tuh sebetulnya belum ada regulasi yang ini ya, yang tetap gitu. Tapi misalkan begini Bib, ada kemarin itu ada pelecehan seksual di metaverse, kemudian ada rasisme gitu. Nah pertanyaannya kan kalau tadi haji virtual aja nggak sah, kemudian kita melakukan dosa di metaverse, itu jatuhnya gimana Bib? Apakah kita akan masuk neraka atau itu kan cuma avatar kita doang gitu? Iya. Nggak substansial gitu. Nah itu gimana tuh Bib? Penasaran Bib? Nah itu sudah pasti itu nanti urusan orang-orang yang kompetensinya di bidang fikih ya. Cuman saya membayangkan gini, Quran bilang la taqrabuz zina, jangan dekati zina, bukan jangan berzina, tapi mendekati saja tidak boleh. Maka hal-hal yang sifatnya tidak konkret tapi bersifat imajinatif yang terkait dengan keburukan itu juga harus kita hindari, khususnya tentang zina, karena itu akan men-trigger kita masuk ke sana. Awalnya cuman bercanda aja, judinya online, gak ada duitnya gitu. Gak ada duitnya, cuman apa sih, judi cuman pakai koin, yang koin itu gak bisa ditukar apa-apa gitu. Tapi kan lama-lama asik gitu, lama-lama nyaman, akhirnya kan dinikahi juga gitu. Gak maksudnya akhirnya jadi judi beneran gitu, atau jadi judi online yang pakai duit beneran gitu. Iya. Zina juga begitu, kekerasan juga begitu. Karena gini, takdir kita itu terbentuk dari apa yang kita lakukan. Saya gak suka mentraktir minum kopi orang, saya gak suka mentraktir minum. Maka kemudian saya akan sekali dua kali tidak mentraktir, menjadi orang yang biasa tidak mentraktir. Kalau sudah biasa tidak mentraktir, maka saya akan ketrigger menjadi orang yang pelit. Kalau sudah menjadi pelit, maka nasib kita akan buruk di dunia karena gak punya teman. Dan akhirnya takdir kita pun buruk di akhirat karena pelit. Nah, itu kan rentetan. Segala sesuatu itu yang luar biasa menjadi biasa karena dibiasakan. Pemain sirkus naik sepeda di seutas tali itu luar biasa bagi kita, tapi biasa bagi dia karena dia udah latihan. Nah, bagi saya yang terpenting itu adalah bagaimana kita membiasakan kebenaran. Membiasakan kebenaran. Jadi kebiasaan itu kan belum tentu benar, tapi kebenaran itu perlu dibiasakan. Nah, karena itu ketika Quran mau melarang minuman keras juga kan based on habit, dibentuk habitnya dulu. Pertama, minuman keras itu jelek. Setelah itu jangan minum minuman keras kalau mau sholat, baru benar-benar diharamkan. Karena manusia itu butuh habit. Karena itu dalam tasawuf itu ada yang namanya riyadhah. Riyadhah itu kan latihan. Segala sesuatu itu latihan. Makanya kata Nabi dalam salah satu hadisnya, lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi musiman. Kita itu kan sering banyak tapi musiman. Ibadah banyak tapi Jumat doang atau Ramadan doang. Luar Ramadan, luar Jumat lost gitu. Nah itu yang kemudian penting melalui pendekatan tadi untuk kemudian membangun habit bagi kita. Makanya Nabi itu kan kemudian sholat itu kan dijadikan habit kan. Berarti intinya di metaverse kembali lagi ke niat ya Bib ya? Iya, paling tidak dalam niat dan tujuan itu kan wilayah tasawuf. Ya udah, itu harus baik lah. Karena niat itu kan akan men-trigger kita. Seseorang itu
misalnya kenapa segala sesuatu itu harus diawali bismillah dalam Islam? Kan itu untuk men-trigger agar kita itu paling tidak mengawali sesuatu itu dengan baik, tidak diawali dengan jahat. Sehingga kalaupun salah karena kehilafan, bukan karena dari awal memang disadari untuk salah atau direncanakan untuk salah. Secara hukum kan juga beda. Membunuh itu yang direncanakan dan tidak direncanakan aja beda. Jadi ya penting kemudian meluruskan niat gitu, karena ya segala sesuatu bisa jadi kemudian akan sangat bergantung kepada niat. Terakhir nih, Bib. Saking canggihnya teknologi nih nanti di masa depan, bayangkanlah misalkan 30 atau 50 tahun ke depan ya. Itu ada kemungkinan nggak sih eksistensi agama kalah sama teknologi gitu. Jadi orang semuanya ateis, nggak percaya agama dan lain sebagainya. Mustahil sih. Karena agama itu punya 99 nyawa. Dibunuh satu ada nyawanya. Selalu agama itu punya cara untuk hidup. Karena tadi agama itu sholihun likulli zaman wal makan. Agama itu bisa menyesuaikan dengan ruang dan waktu. Kemudian juga secara praktis agama sudah berusia 14 abad, melewati rentang waktu yang bermacam-macam, dari modernisme, postmodernisme, sekarang digital, kemudian melewati abad pertengahan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita itu akan selalu butuh agama. Kenapa tuh? Iya, kita butuh agama agar kita bisa memaknai hidup ini. Tanpa agama ya orang kena bencana akan stres gitu. Makanya riset di Columbia University selama lebih dari 10 tahun itu menyebutkan orang yang beragama tingkat depresinya itu jauh lebih rendah daripada orang yang tidak beragama. Makanya sebagian filosof bilang kalau bukan Tuhan yang menciptakan kita, maka kita harus menciptakan Tuhan untuk menjadi penenang bagi kita. Kita akan selalu butuh agama. Dan sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa fitrah kita itu adalah beragama, dan agama Islam itu sesuai dengan fitrah, sehingga selamanya kita akan butuh agama. Alih-alih menurut saya agama akan semakin relevan semakin hari di tengah modernisme, postmodernisme dan digitalisasi ini. Sekarang post-human lah gitu. Iya, itu akan semakin relevan. Misalnya modernisme itu menyisakan penyakit kronis tentang pola pandang terhadap alam yang berbasis subjek objek. Manusia. Kita dididik oleh modernisme untuk mengeksploitasi alam. Iya, betul. Agama enggak. Iya. Justru menjawab betul. Perempuan, modernisme mendidik perempuan itu menjadi objek. Ada orang jualan mobil, tapi dengan diberi perempuan seksi bersender di sana, itu kan objektifikasi perempuan, nggak ada hubungannya. Tapi agama kemudian semakin relevan di sana gitu. Kemudian di era digital ini, hoax, problem salah satu yang paling utama di era digital ini hoax. Dan itu artinya kan agama semakin relevan. Agama punya konsepsi tentang tabayun, tentang sanad informasi. Informasi itu harus diketahui dari siapa, dan harus dicek siapa itu orang yang pantas untuk dipercaya atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi alih-alih menurut saya akan semakin relevan. Manusia modern itu semakin kehilangan aspek kemanusiaannya, dan agama yang menyuntikkan aspek kemanusiaan. Agama yang mengembalikan dia untuk hidup lagi sebagai manusia dan memaknai hidup. Karena tanpa agama, hidup berarti ya soal perkara dunia aja. Kalau hidup soal perkara dunia, maka kita akan mengalami desakralisasi hidup kan? Hidup yang kehilangan maknanya, tidak lagi sakral. Semua orang akan melakukan seenaknya dia karena tidak ada keyakinan bahwa akan dibalas nanti di akhirat, dan
tidak yakin juga bahkan akhiratnya itu ada. Jadi agama itu menurut saya alih-alih justru akan semakin hidup. Dia seperti balon yang semakin ditekan ke dalam air, dia akan semakin memiliki tenaga. Iya, semakin banyak. Karena nyatanya tanpa agama kita terjebak dalam banalitas. Segala sesuatunya menjadi banal kan. Iya. Dalam hukum juga gitu kan. Agama yang mengajarkan harus ada saksi yang melihat dengan mata kepala. Sekarang kan hukum tidak seketat agama. Iya. Dalam menghukumi. Misalnya menghukumi zina aja, Islam bilang harus ngelihat tuh proses terjadinya zina. Itu kan artinya untuk menghindarkan orang dari kezaliman lantaran hukum. Iya. Atau perang lah. Perang itu kan agama sangat mengarahkan kita untuk tidak berperang. Saking tidak mengarahkannya sampai kata Islam, bersiaplah kamu berperang agar kamu tidak diperangi sehingga tidak ada peperangan. Kita itu disuruh belajar berkuda, belajar memanah. Intinya belajar perang itu kan agar terlihat gagah sehingga gak ada orang yang mau memerangi kita karena takut. Sehingga tidak akan ada peperangan karena kita tidak akan memerangi orang tanpa alasan. Ya, karena kita punya defense kelihatannya gitu. Iya. Ya. Jadi itu nilai-nilai yang menurut saya akan semakin hari semakin relevan. Iya. Oke, Dengan sangat ini. menjawab Habib. Terima kasih ya Habib atas Sama-sama. waktunya. Nanti pemuda tersesat bisa DM di Instagram, Nah, Twitter, boleh TikTok ya. TikTok Habib tuh yang ini, yang lentera di siang hari itu viral banget tuh Habib. Makanya. Wow. Ya, oke, terima kasih Habib atas waktunya. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Oke, baik penonton semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di Islami Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.